Feng tahu bahwa dia mengungkapkan rahasia dirinya menjadi seorang pembaca roh ketika dia menggunakan pisau lempar untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang mungkin sudah menebaknya, namun mereka tetap menatapku dengan wajah seperti itu dengan sengaja. Baiklah, aku akan mengakuinya. Luo Feng tersenyum tak berdaya, aku seorang pembaca roh. Petik 2. Haha, menertawakan Chen Gu dengan keras, Luo Feng, aku tahu aku tidak salah menilai kamu. Wei Qing dan Wei Ti juga tersenyum. Seorang pembaca roh juga telah muncul di regu palu api kita, tertawa Gao Feng sambil mengangguk. Aku tahu jika regu taring harimau tahu bahwa Luo Feng sekuat ini, mereka tidak akan melakukan trik licik ini. Jika mereka tahu bahwa mereka membuat musuh dari seorang pembaca roh, mereka pasti akan menyesalinya. Petik 2. Mereka akan menyesalinya seumur hidup, terkekeh Wei Ti. Zhang Ke, yang tergeletak di samping, tidak bisa tidak berkata, anggota paling kuat dari sampah di regu taring harimau hanyalah dua panglima perang tingkat menengah. Dengan tingkat kebugaran Luo Feng saat ini, dia hampir tidak mencapai tingkat prajurit tingkat lanjut. Menurut aturan, seorang pembaca roh dua tingkat di atas tingkat kebugarannya, jadi dia harus melangkah ke tingkat panglima perang menengah. Namun, pembaca roh tingkat panglima perang menengah akan memusnahkan keberadaan dengan level yang sama, jadi mereka bisa melawan petarung setingkat di atas mereka. Petik 2. Semua pejuang memahami teror seorang pembaca roh. Pada level yang sama, mereka pasti akan menghancurkan petarung lain. Tidak peduli seberapa bagus teknik pedang, teknik perisai, atau teknik tubuh Anda, seorang pembaca roh bisa menyerang dengan pisau lempar terkontrol mereka dari jauh. Pisau lempar bahkan bisa langsung berubah arah dan terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Bagaimana seorang petarung dengan level yang sama bisa bersaing? Hanya Luo Feng saja yang bisa menghancurkan seluruh regu taring harimau. Chen Gu menyeringai sambil tertawa, berantakan dengan regu palu api adalah hal paling bodoh yang pernah dilakukan regu taring harimau. Kali ini, kita benar-benar beruntung, desah Gao Feng. Tingkat kebugaran Gao Feng hampir tidak mencapai tingkat panglima perang menengah, tetapi di depan segerombolan monster, dia tidak berdaya. Inilah perbedaan antara petarung biasa dan pembaca roh. Saudara Zhang, Luo Feng berjongkok di depan Zhang Ke dan berkata dengan suara kecil saat dia melihat wajah pucat Zhang Ke, pasukan taring harimau mungkin telah melakukan ini karena apa yang saya lakukan pada Zhang Zehu, lengan saudara Zhang. Maafkan saya, pada saat ini, regu palu api duduk dan mereka semua sedang menonton Luo Feng dan Zhang Ke. Luo Feng, Zhang Ke tersenyum, jangan selalu menyalahkan segalanya pada dirimu sendiri. Kali ini, adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Anda menyelamatkan seluruh pasukan kami. Sedangkan aku, Zhang Ke menunduk dan melihat luka di bahu kanannya. Lengan kanannya telah lama hilang dalam gerombolan monster sebelumnya. Hidupku sebagai petarung bebas praktis sudah berakhir, desah Zhang Ke. Gao Feng, Chen Gu, Wei Jia bersaudara, dan Luo Feng semuanya diam. Namun, Zhang Ke tersenyum, ini sebenarnya situasi terbaik yang pernah saya prediksi. Saya masih ingat ketika saya masih kecil selama periode Grand Nirvana. Selama periode Grand Nirvana, saya menyaksikan sendiri sejumlah besar manusia yang dibunuh oleh monster. Pada saat itu, aku berjanji, ketika aku besar nanti, aku akan membunuh monster ini dengan tanganku sendiri dan menjadi pahlawan. Petik 2. Saya selalu bekerja keras. Dan akhirnya, saya menjadi petarung bebas. Saya memasuki hutan belantara dan memenuhi impian masa kecil saya saat saya membunuh banyak monster. Saya, akhirnya menjadi pahlawan di mata rakyat. Istri saya memuji saya dan akhirnya menikahi saya. Putri saya juga selalu memiliki pejuang yang kuat sebagai ayah yang bisa dibanggakan. Seiring berlalunya waktu dan saat aku membunuh lebih banyak monster, aku perlahan mulai bosan. Setiap saya memasuki hutan belantara, istri dan anak-anak saya selalu mengkhawatirkan kemungkinan kematian saya. Saya juga khawatir bahwa saya tidak dapat melihat mereka lagi. Namun, saya tidak memiliki keberanian untuk keluar, kata Zhang Ke perlahan. Sudah seperti itu selama 10 tahun terakhir ini, dan saya sudah terbiasa. Pada saat ini, hati Luo Feng juga tidak nyaman. Keluarga, dia juga memiliki saudara laki-laki dan orang tua, yang semuanya mengkhawatirkannya. Luka ini akhirnya memberiku alasan untuk menarik diri. Zhang Ke tersenyum tipis, aku sudah bosan dengan ini 10 tahun terakhir ini atau lebih.
Di masa depan, saya dapat menggunakan catatan pertempuran saya untuk menjadi instruktur dojo batasan suatu wilayah. Dengan lebih banyak waktu di tangan saya bisa lebih banyak bersama istri dan anak-anak saya. Dan di punggung saya memiliki kalian. Bisa memiliki pembaca roh sebagai saudara sebelum berhenti, haha, saya rasa itu sepadan. Luo Feng tersenyum kecil. Saudaraku, nikmati kehidupan yang santai dan tenang, mendorong Gao Feng. Di masa depan, temukan saya untuk masalah apapun yang Anda miliki. Kita sudah bersama selama 7-8 tahun, jadi kita bersaudara sampai mati. Petik 2 titik. Tersenyum Zhang Ke sambil mengangguk, aku tidak akan menahan sama sekali. Jika saya menemui kesulitan, saya pasti akan menemukan kalian. Terutama Luo Feng. Saya tahu bahwa para pembaca roh akan mengalami masa pertumbuhan yang gila, jadi kekuatan Anda akan segera meroket. Di masa depan, Anda akan menjadi luar biasa. Anda lebih baik tidak menolak permintaan saya untuk bantuan. Petik 2. Meminta saya untuk membantu. Berkat saudara Zhang, saya bisa masuk regu palu api. Dan apa yang terjadi pada saudara Zhang mungkin karena saya, jadi bagaimana saya tidak bisa membantu? Saudara Zhang, masalahmu adalah masalahku. Kata Luo Feng. Zhang Ke mengangguk, dan bertanya karena penasaran, oh ya, Luo Feng. Kenapa Anda menyembunyikan fakta bahwa Anda adalah seorang pembaca roh? Petik 2. Terutama karena aku tidak ingin berurusan dengan terlalu banyak masalah, tertawa Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya, jika fakta bahwa aku adalah seorang pembaca roh keluar, aku mungkin tidak akan bisa menjalani kehidupan yang tenang. Dia membaca bahwa dia harus merahasiakan kekuatan spiritualnya di papan di Limit Home, setelah menjadi seorang pejuang. Karena begitu dia mengungkapkannya, dia akan menjadi target latihan terfokus di Dojo of Limits. Pertama, dia akan dikirim ke markas dunia Dojo of Limits, dan kemudian dia akan menjalani pelatihan hebat, dan kemudian akan ada segala macam kondisi yang bagus. Tapi dia tidak akan bisa melanjutkan kehidupan tenangnya saat ini. Meskipun dia berkelana ke alam liar sekarang, setidaknya dia kadang-kadang bisa tinggal bersama orang tuanya. Gao Feng mengangguk, pemikiran Luo Feng tidak buruk. Entah itu tentara, dojo individu, atau keluarga kaya, mereka semua akan tergila-gila mencoba mendapatkan pembaca roh. Begitu seorang pembaca roh baru muncul, masing-masing kekuatan akan memperebutkannya. Tentara akan menggunakan segala macam trik, jadi dojo mengirim pembaca roh mereka keluar perbatasan negara sampai mereka mencapai kesepakatan dengan tentara. Hanya setelah itu mereka akan membiarkan pembaca roh kembali. Seorang pembaca roh adalah kartu truf. Setiap pembaca roh memiliki pengaruh yang besar, jadi semua kekuatan memperebutkannya. Meskipun mereka mendapatkan hak khusus, mereka akan kehilangan nyawa seorang pejuang. Kapten, saya harap semua orang akan membantu saya merahasiakan ini, kata Luo Feng. Ya, tentu saja. Pasukan petarung kami akan dengan senang hati merahasiakannya untukmu, Gao Feng tertawa keras. Chen Gu juga mengangguk dengan penuh semangat di samping, ya, regu palu api kita memiliki, pembaca roh, dan regu petarung lainnya tidak tahu itu, kami tidak akan tampil sekuat mereka, jadi mereka menang tidak berhati-hati. Jadi jika seseorang mengacaukan kita, mereka akan mendapat masalah besar. Dan akan jauh lebih mudah untuk berburu monster di masa depan. Petik 2. Kartu truf, hanya kartu truf jika Anda menyembunyikannya. Setelah Anda mengungkapkannya, itu tidak akan memiliki efek yang sama lagi. Wei Ti tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, ya, dan saat kapten bertarung dengan monster di depan, Luo Feng bisa menggunakan pisau lempar untuk serangan diam-diam. Satu pukulan satu pembunuhan. Wei Qing mengikuti dari samping, ya, Luo Feng dapat menggunakan pedangnya untuk menyerang, menyebabkan monster berpikir dia menyerang dengan pedangnya. Setelah itu, Luo Feng diam-diam dapat menggunakan pisau lempar dan mengejutkan mereka. Pasti monster itu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Petik 2 titik. Seorang pembaca semangat dalam satu regu dapat langsung meningkatkan kekuatan seluruh regu dengan faktor 10. Anggota regu palu api semua dengan bersemangat mendiskusikan tentang potensi Luo Feng dalam regu. Jelaslah, seorang pembaca roh sangat menguntungkan regu palu api. Setelah beberapa saat, semua anggota regu palu api mulai beristirahat. Langit juga perlahan menjadi gelap dan dipenuhi bintang.
Di bawah langit berbintang, Luo Feng dengan tenang duduk di tepi atap, memikirkan tentang pertempuran yang mereka lakukan. Hari ini, aku tidak percaya aku berhasil melakukan tahap pertama dari petik terbalik 9 tahap pedang guntur, di peluru menembus armor. Ketika dia memikirkan ini, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan mengeluarkan pedang hantunya. Dengan satu langkah, inti tubuh, pinggang, praktis harus meledak seketika dengan paksa. Tetapi pada saat yang sama, pinggang harus secara alami mengirimkan gelombang kekuatan lain ketika kekuatan dari otot mencapai pergelangan tangan. Kedua kekuatan ini terhubung dan mencapai pergelangan tangan secara bersamaan. PUCHI. Pedang hantu itu menarik cahaya dingin ke langit yang luas. Memang, saya bisa mengerahkan kekuatan lain. Dengan gabungan dua kekuatan ini, 70 plus 70, yang merupakan 140% dari kekuatan, Luo Feng juga merasakannya. Tubuhnya tidak bisa melepaskan kekuatan lagi setelah tahap pertama. Namun, ini sudah cukup bagus. Sangat sulit untuk mempelajari Nine Stage Thunderblade, tetapi dia dapat secara alami memasuki tahap pertama di perbatasan hidup dan mati. Tampaknya masih ada harapan untuk terus meningkat di masa depan. Mendadak, gelombang-gelombang. Suara marah dari serigala yang melolong terdengar dari bawah. Anggota regu palu api, yang sedang beristirahat di bawah langit berbintang, semuanya bangun dari keterkejutan. Itu adalah lolongan serigala, kata Gao Feng dengan serius. Aku tidak percaya ada monster tipe serigala. Chen Gu menarik napas dalam-dalam. Setiap monster tipe serigala sangat kuat. Tipe serigala. Luo Feng juga kaget. Ada sangat sedikit monster tipe serigala sebelum periode Grand Nirvana, dan kekejaman mereka tak tertandingi. Setelah periode Grand Nirvana, siapa yang tahu betapa buas dan kejamnya monster tipe serigala itu? Kekuatan mereka juga masih tak tertandingi. Luo Feng mengambil teropongnya dan melihat ke arah suara lolongan serigala di tepi atap. Dengan bantuan fungsi penglihatan malam bawaan dari teropong, dia dengan cepat menemukan bahwa ada serigala besar di jalan yang berjarak 2 mil darinya. Serigala itu tingginya sekitar 3 meter dan panjang 5 atau 6 meter. Semua bulu di tubuhnya berwarna abu-abu, tetapi ada beberapa bulu putih yang tersembunyi di kepalanya. Bahkan dengan jarak yang jauh memisahkan mereka, Luo Feng masih bisa merasakan aura yang dipancarkan serigala kejam itu. Ini, Luo Feng membandingkan serigala dengan data monster di kepalanya. Itu pemburu, serigala bulan perak, seru Chen Gu karena terkejut. Aku tidak percaya itu adalah Raja Serigala The Silver Moon Wolf. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ya, ini serigala bulan perak. Sebagai Raja Serigala, bahkan serigala bulan perak dewasa terlemah setidaknya adalah komandan tingkat menengah. Bulu serigala bulan perak tingkat komandan biasanya berwarna abu-abu, tetapi ketika mereka mulai bertarung, semua bulu menjadi warna perak. Dan rambut putih di dahi mereka terkadang berubah menjadi warna darah. Itu dikenal karena trik jahat dan kegilaannya yang mematikan. Dan bulunya memiliki harga yang sangat mahal di masyarakat. Tengkorak serigala bulan perak, yang memiliki kekerasan tak tertandingi dan berbagai fungsi, juga sangat mahal harganya. Ini adalah serigala bulan perak tingkat komandan tingkat tinggi. Luo Feng menggunakan ukuran tubuh dan warna bulu untuk membuat penilaiannya dan tidak bisa menahan untuk menarik napas, komandan level tinggi. Dan itu serigala bulan perak. Petik 2 titik. Tidak semua komandan tingkat tinggi sama. Misalnya, apakah seorang pembaca roh dan seorang pejuang sama hanya karena mereka memiliki pangkat yang sama? Serigala bulan perak dilahirkan dengan kekejaman yang ekstrim. Lihat, perutnya terluka, dan sangat parah, kata Wei Ti pelan. Tiba-tiba, semua orang di tempat kejadian menoleh ke arah Kapten Gao Feng. Kapten, ini adalah Raja Serigala bulan perak. Seorang komandan tingkat tinggi. Serigala bulan perak yang satu ini bernilai lebih dari 10 monster, Lion Mastiff, level komandan tingkat tinggi. Kami akan menghasilkan banyak uang dari ini. Chen Gu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan bersemangat, Kapten, cepat buat keputusanmu. Wei Ti juga tidak bisa menahan dirinya di samping, Kapten, serigala bulan perak ini bergerak maju dengan sangat cepat, itu akan segera meninggalkan bidang pandang kita. Kami tidak bisa menunda lagi. Bahkan jika serigala bulan perak terluka, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, kata Gao Feng pelan, jernihkan pikiranmu, jangan biarkan uang mengendalikanmu.
Komandan tingkat tinggi yang terluka parah sangat jarang. Dan tentu saja, bertemu dengan Raja Serigala yang terluka parah, Serigala Bulan Perak, seperti memenangkan lotre. Jika seorang komandan tingkat tinggi, Serigala Bulan Perak, tidak terluka, bahkan seorang panglima perang tingkat lanjut tidak akan menjadi lawan. Kapten, saya akan mencoba, kata Luo Feng. Luo Feng. Gao Feng ragu-ragu, apakah kamu percaya diri? Saya tidak terlalu percaya diri untuk membunuh Serigala Bulan Perak, karena saya tidak pernah membunuh satu pun sebelumnya. Tapi saya 100% yakin saya bisa melarikan diri, tertawa Luo Feng. Orang-orang paling iri dengan kemampuan pembaca roh untuk Dede Fly. Kekuatan spiritual dapat digunakan pada material anorganik. Luo Feng dapat langsung menggunakan kekuatan spiritualnya pada sepatu bot pertempuran paduannya, membiarkannya melompat ke ketinggian yang menakjubkan. Setelah itu, dia bisa meletakkan perisainya di bawah kakinya dan berdiri. Dengan kekuatan spiritualnya, dia bisa mengendalikan perisai, jadi secara alami Luo Feng sendiri bisa terbang. Terbang, ini adalah kemampuan yang paling membuat orang iri. Bahkan petarung level Wargot yang kuat tidak bisa menahan cemburu. Ini juga alasan lain mengapa semua kekuatan besar memperebutkan pembaca roh. Oke, Luo Feng, hati-hati. Jika Anda bisa melakukannya, lakukanlah. Jika tidak bisa, jangan memaksakan diri. Keselamatan adalah yang terpenting, kata Gao Feng sembari mempercayakan tugas itu kepada Luo Feng. Santai, tertawa Luo Feng. Dengan pedang hantu dan perisai di tangan, Luo Feng langsung melompat dari atap apartemen 6 lantai. Luo Feng mulai turun dengan cepat. Seorang prajurit tingkat lanjut biasa akan mampu menahan dampak dari melompat dari gedung 6 lantai, tetapi Luo Feng tidak perlu melakukan apapun yang bodoh. Energi yang kuat dan tak berbentuk digunakan pada sepatu bot pertempuran paduan di bawah kakinya, dan kecepatan Luo Feng menurun dengan cepat. Dia dengan lembut mendarat di tanah sektor kecil di bawah. Luo Feng langsung berlari dengan kecepatan luar biasa. Lincah seperti monyet, Luo Feng tiba di jalan dengan 2 lompatan. Anggota regu palu api lainnya mengawasi dengan cermat dengan teropong mereka di atap. Jadi inilah kekuatan sejati Luo Feng, Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengekspresikan dirinya, tidak heran pembaca roh adalah kelompok yang paling ditakuti dari petarung. Ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan spiritual mereka, kecepatan, kelincahan, semuanya dapat mencapai tingkat yang sulit dipercaya. Dan ada juga telekinesis, yang bahkan lebih kacau lagi. Petik 2. Ini kacau, Chen Gu hanya bisa mengangguk. Haha, jadi kalian semua harus senang, Gao Feng sedikit tersenyum, seorang pembaca roh bergabung dengan regu palu api kami begitu saja. Ketika mereka mendengar ini, yang lain tiba-tiba tertawa. Kapten, teman-teman, apakah menurutmu Luo Feng bisa membunuh serigala bulan perak itu? Zhang Ke tertawa sambil berbaring di tanah. Sulit untuk dikatakan, ragu Gao Feng, monster level komandan level tinggi. Dan Luo Feng hampir tidak memenuhi syarat sebagai panglima perang perantara, sebagai pembaca roh. Masih ada harapan jika dia berhadapan dengan komandan level tinggi yang lebih lemah, tapi melawan Raja Serigala. Untungnya pemburu, Serigala Bulan Perak, ini sudah terluka. Luo Feng memiliki sedikit harapan. Masih ada harapan. Kelompok itu memegang teropong mereka saat mereka menyaksikan Luo Feng berlari. Seperti kilatan petir hitam, Luo Feng berlomba di jalan. Serigala Bulan Perak ini berlari dengan cepat. Luo Feng mengambil jalan pintas, berpikir bahwa dia bisa menghentikan Serigala Bulan Perak. Siapa sangka masih ada jarak 1 mil di antara mereka, belok kiri. Luo Feng tiba-tiba berbelok ke kiri dan dengan ganas melompati tembok ke sektor perumahan yang ditinggalkan. Dia terus mengambil jalan pintas saat dia mengejar Serigala Bulan Perak. Gelombang-gelombang. 2 monster Lion Mastiff yang sedang berbaring melihat Luo Feng manusia, dan tiba-tiba berdiri sebagai tanggapan. Mereka berteriak pelan. Tanah bergemuruh saat mereka mulai menyerbu, tetapi Luo Feng tidak mengubah arahnya sama sekali saat dia berlari. Dia juga terlalu malas untuk menghindar. PUCHI. 2 pisau lempar secara otomatis meninggalkan paha Luo Feng dan membentuk 2 kilatan cahaya. Dengan jarak yang begitu pendek, kedua singa mastif tidak punya waktu untuk mengelak dan kepalanya ditindik. Mata dari 2 mastif singa dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka dengan cepat kehilangan nyawa.
Rumble gelombang-gelombang, mereka langsung jatuh ke tanah, yang menyebabkan getaran singkat. Tanpa ada darah yang menempel pada mereka, kedua pisau lempar itu membentuk garis dan terbang kembali ke paha Luo Feng. Luo Feng diam-diam melompat ke gang tetangga. Sekilas, dia melihat serigala bulan perak yang berada di ujung gang sekitar 100 meter. Jauhnya, gelombang-gelombang, serigala bulan perak yang kejam berhenti dan menatap manusia tidak terlalu jauh. Serigala bulan perak yang terluka parah. Mata Luo Feng bersinar, dan senyuman muncul di wajahnya. Baiklah, bersamamu, kita akan melihat betapa kuatnya aku sekarang. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng mendekati serigala bulan perak selangkah demi selangkah. Serigala bulan perak diam-diam berdiri di tempatnya. Mata serigala bulan perak yang tingginya hampir 3 meter, berkedip. Di saat yang sama, energi aneh mengalir melalui bulu di tubuhnya, langsung berubah menjadi warna perak. Serigala bulan perak menjadi mempesona. Bahkan bulu putih di dahinya menjadi warna darah. Tubuh berwarna perak dan mahkota berwarna merah darah. Ini adalah serigala bulan perak. Luo Feng bergerak maju selangkah demi selangkah dan menjadi berhati-hati. Ketika dia memperpendek jarak antara dirinya dan serigala bulan perak menjadi 50 meter. Suara mendesing. Serigala bulan perak langsung menjadi kilatan cahaya putih dan berada di depannya dalam sekejap mata. Kecepatan suara. Dengan kecepatan reaksi Luo Feng yang telah sering diuji di dojo, dia memutuskan, kecepatan serigala bulan perak ini mendekati kecepatan suara. Wajah Luo Feng sangat berubah dan dia langsung melompat seperti kilat. Serigala bulan perak, pada waktu yang hampir bersamaan, juga melompat. Lompatan ini hanya setinggi 20 hingga 30 meter. Luo Feng bahkan bisa melihat wajah kabur serigala bulan perak di bawah kecepatan suara, dengan mata merah darah dingin yang tersembunyi. Kekuatan spiritual yang kuat dengan ganas digunakan pada sepatu bot pertempuran paduan di kakinya, menyebabkan Luo Feng pergi lebih tinggi dan menghindari serangan dari serigala bulan perak. Jadi bagaimana jika kecepatan Anda mencapai kecepatan suara? Bisakah kamu lebih cepat dari pisau lempar saya? Saat dia menghindari serigala bulan perak, Luo Feng mencabut 6 pisau lempar di pahanya. 6 pisau lempar seketika menjadi 6 cahaya yang mengalir dan, seperti jaring, dibebankan ke arah serigala bulan perak. Setelah menjelajahi hutan belantara selama bertahun-tahun ini, serigala bulan perak juga sangat cerdas. Dengan kecepatannya, petarung manusia di udara seharusnya tidak bisa menghindari serangannya. Hanya satu jenis orang yang dapat mengubah arah dan kecepatan sesuka hati di udara Dede Pembaca Roh. Ketika serigala bulan perak menyadari bahwa pejuang manusia di depannya adalah seorang pembaca roh, mau tidak mau terkejut. Tapi pada saat itu, 6 pisau lempar, seperti kilat, sudah tiba. Gelombang, serigala bulan perak mengeluarkan raungan yang keras dan menusuk. Itu tidak bisa mengubah arah atau kecepatan di udara, ia hanya bisa memutar tubuhnya dengan keras dan menggunakan cakarnya untuk memukul pisau lempar. Dengan jarak yang begitu dekat, kecepatan reaksi Luo Feng tidak cukup cepat untuk membuat pisau lempar menghindari cakar. Peng, peng, 2 dari 6 pisau lempar benar-benar terkena, tetapi Luo Feng, yang masih di udara, tersenyum. Biarpun dia mengeluarkan 6 pisau lempar, sampai sekarang, dia hanya bisa menjamin kalau 2 pisau lempar bisa mencapai kekuatan penuhnya. Jadi 6 pisau lempar ada di sana untuk membingungkan serigala bulan perak. Hanya 2 dari pisau lempar ini yang benar-benar berbahaya. Hunter, kau monster tingkat komandan pertama yang mati di tanganku, tertawa Luo Feng. Tiba-tiba, 2 dari 4 pisau lempar yang awalnya lincah kehilangan kekuatannya, dan 2 lainnya menyerbu ke arah perut serigala bulan perak seperti kilat. Serigala bulan perak tidak berdaya di udara, meskipun ia melolong saat mencoba menggunakan cakarnya untuk memblokir serangan itu. Namun, PUCHI, 2 pisau lempar menembus luka sebelumnya, langsung menusuk tubuh serigala bulan perak. Organ dalam dari serigala bulan perak diiris menjadi beberapa bagian, dan serigala bulan perak yang marah melolong terakhir saat dia jatuh.